Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kembali kita lanjutkan ya pelajaran kita. Pelajaran yang tentunya sangat berharga buat kita, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana kalau kita belajar bahasa Arab ini berarti kita belajar tentang cara kita memahami apa yang menjadi maksudnya Allah dan menjadi maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman dengan bahasa Arab, demikian juga Nabi SAW bersabda juga dengan bahasa Arab. Nah, tentunya dengan kita belajar, maka insya Allah kita akan semakin mudah memahami apa yang Allah maksudkan dan apa yang Rasulnya maksudkan untuk kita semuanya. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Alfiyah li Ghairil BH karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sambung ya dari pertemuan sebelumnya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari latihan dari kitab jilid yang ketiga, ya pelajaran yang pertama. Dan kita sudah selesai sampai latihan yang ke-6. Dan insya Allah sekarang kita sambung kepada latihan yang ke-7. Nah, baik, di latihan yang ke-7. Nah, silakan yang sudah ada buku ya bisa dibuka ya bukunya halaman 13 ya, halaman 13. Nah, di latihan yang ke-7 ini mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita. Ya. Yang mana di sana perintahnya adalah hati misalan lil mangkus ya as-sabitul ya. Jadi datangkan contoh-contoh untuk al-mangkus. Yang mangkus itu berarti dia berakhir dengan ya ya. Dan ya-nya di sini adalah as-sabitul ya, ya-nya yang tetap ya, yang tidak dihilangkan. Nah, wadkhilhu dan masukkanlah contoh itu fi salsal jumal dalam 3 kalimat. Ala an yakuna yang mana ketiga kalimat itu ya menjadi marfu'an ya. Marfu pada kalimat yang pertama fil ula wa mansuban bisaniyah dan menjadi mansub pada kalimat yang kedua wa majrur dan menjadi majrur pada kalimat yang ketiga. Nah, silakan ini katanya bebas ya, kata yang mau dipakai yang mana bisa saja, silakan. Nah, kalau misalkan di sini kita membahas, kita berikan contoh, berarti misalkan di sini kita pakai contoh kata al-wadi, misalkan seperti itu ya. Al-wadi yang dia itu sabit ya, sabit ini ya, ya-nya. Nah, berarti kalau kemudian yang kalimat pertama adalah kalimat yang ini ya, kalimat pertamanya adalah kalimat yang marfu ya, marfu, maka di sini kita bisa ambil contoh berarti al-wadi ya, al-wadi ya, al-wadi. Kalau dengan harokatnya seperti ini ya, al-wadi ya, al-wadi misalkan jamilun ya, al-wadi jamilun. Nah, ini contoh kalau al-wadinya dalam posisi marfu ya, dia adalah mubtada ya, dia menjadi marfu. Lalu kalau kemudian dalam posisi mansub, mansub berarti dia menjadi posisi ya dalam posisi nasab ya. Maka misalkan kita bisa menggunakan kata yang sama ya. Ya. Dan seperti ini. Zurtu ya. Zurtu al-wadi. Nah, di sini al-wadi al-wadiyah ya. Al-wadi ya. Kenapa kok al-wadiyah? Ya karena kalau tanda i'rabnya ketika yang mangkus ini ya dia adalah sabit ya, sabitul ya. Apa namanya? Tanda nasabnya untuk yang mangkus ini dia adalah dzahirah, fathah al-dzahirah ya, fathah yang nampak. Nah, ya di sini menjadi al-zurtu al-wadiyah. Baik.
Lalu misalkan contoh yang ketiga yang majrur, ya misalkan kalimatnya adalah ya seperti ini. Ya, nazal tu ya fi al wadi ya. Baik, ya. Jadi seperti ini. Nazal tu fi al wadi. Baik. Nah, ini atau fi atau ilah ya bisa ya. Jadi contoh yang ketiga ini berarti al-wadi di sini dia dalam posisi majrur ya. Silakan bisa dibuatkan contoh kalimat dengan kata yang lainnya. Nah, ini untuk jawaban dari yang ketujuh. Nah, baik, jelas ya insya Allah. Nah, sekarang kita coba lanjut kepada yang kedelapan. Nah, kemudian yang kedelapannya, nah, hati misalnya lil mangkus al mahdhuful ya. Nah, bedanya kalau yang ketujuh tadi dia adalah sabitul ya. Sekarang ya mahdhuful ya, ya-nya dihapuskan. Nah, kemudian sama berarti wa adkhilhu fi salatil jumal ya. Ya, ala an yakuna ya marfu'an fil ula wa mansuban fil tsaniyah wa majrur fil tsalisah. Baik. Nah, kita jawab di sini. Misalkan kita ambil dari muhamin ya, muhamin. Baik. Uh, Contoh misalkan muhamin, berarti kita bisa menulisnya seperti ini. Qara ya, qara'a muhamin. Nah, qara'a muhamin ya al qanuna ya. Contoh misalkan seperti ini ya. Jadi telah membaca pengacara yaitu undang-undang. Nah, ini bisa paham. Jadi muhamin di sini ya dia adalah marfu ya. Nah, terus tanda rofaknya mana? Tanda rofaknya adalah dhammah yang muqaddarah ya, dhammah yang muqaddarah fi ya'il mahdhufah ya. Ada ya yang dihapuskan. Nah, lalu contoh misalkan yang kedua ya, ketika dia dalam posisi mansub. Nah, mansubnya bagaimana? Berarti bisa dengan seperti ini ya. Ya, sa a la an nasu sa'alan nasu ya muhamin ya ini ya muhamin nah anil konuni ya, ya. Nah, jadi seperti ini ya. Sa'alan nasu muhamin anil konuni di sini muhamin dia sebagai maf'ul bih ya, maka dia adalah mansub ya. Ya mansub karena dia adalah maf'ul bih. Lalu kemudian yang berikutnya ya ketika contoh kalimat dalam posisi dia majrur. Nah, jadi kalau dia majrur ya berarti muhaminnya ini dalam posisi majrur. Nah, contoh kalimatnya gimana? Contoh kalimatnya ya bisa dengan misalkan ini ya kita harokat ya. Ya, salama ya, qadin
sama qadin. Al-qanuna, ya, al-qanuna, ya, ila. Nah, ini ada ila, jadi dia setelahnya adalah manjrur, ya. Ila muhamin. Baik. Nah, jadi di sini muhamin, ya, kita perhatikan ini muhaminnya, ya. Muhamin dia adalah di sini marfu, di sini adalah mansub, dan di sini adalah, ya, di sini majrur, ya. Baik. Nah, jadi meskipun di situ sama semua, ya, sama eh, tulisannya, tapi posisinya berbeda-beda, ya, beda-beda. Dan di sini kalau di sini marfu, ya, di sini ini adalah mansub, dan di sini majrur. Baik. Nah, baik itu eh, contoh untuk atau salah satu contoh jawaban dari yang latihan ke-8. Nah, lalu kemudian kita sambung kepada latihan yang ke-9. Baik. Nah, kita masuk latihan 9, ya. Pertanyaan adalah hati misalan lil mudhaf ila ya il mutakallim wa adkhilhu fi salasati jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis tsaniyah wa majruran fis tsalisah. Ya, sama perintahnya, datangkan contoh, ya, contoh untuk mudhaf kepada ya mutakallim. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam 3 kalimat. Yang pertama marfu, yang kedua adalah mansub, dan yang ketiga adalah majrur. Nah, contohnya kata apa yang bisa kita pakai di sini? Ya, banyak, ya, contoh kepada, ya, kalau mudhof kepada idhofah kepada ya mutakalim, ya, semua kata bisa, ya, diidhofahkan kepada ya mutakalim. Contoh misalkan kita ambil, ya, nah, kita ambil contohnya misalkan, ya, sini untuk jawabannya. Baik, nah, kita letakkan di sini, ya, jawabannya. Nah, contoh misalkan kita ambil kitabi, ya, kitabi. Marfu, ya, marfu kitabi. Nah, kitabi. Nah, karena dia terhubung dengan ya mutakallim, maka dia menjadi kitabi, ya. Ya. Kitabi, ya, jadidun. Nah, kitabi jadidun. Nah, kitabi di sini dia adalah marfu, ya, kitabinya, katanya marfu. Kenapa marfu? Ya, dia mubtada, ya, kitabi jadidun. Lalu kemudian ketika mansub, ya, maka bisa dengan contoh, ya, ini hamil tuh, baik, ya, kitabi. Ya, ini salah satu contoh aja, ya, bisa dengan contoh yang lainnya. Nah, lainnya hamil tuh kitabi, saya membawa kitab saya. Nah, kitabi di sini yang kedua ini adalah mansub, ya. Nah, baik, lalu kemudian uh, lalu yang ketiga misalkan majrur, ya, majrur berarti dia misalkan dengan contoh seperti ini, ya, baik, korok tu, ya, korok tu, ya, ad-darsa, ya, ad-darsa, ya, min. Nah, ada min di sini, ya, berarti dia harfu jar, ya. Nah, min kitabi. Baik. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, kitabi yang pertama ini adalah dia
marfu ya, yang di sini marfu, lalu yang di sini adalah mansub dan di sini adalah majrur. Baik. Nah, alhamdulillah. Jadi ini selesai ya untuk latihan yang ke-9. Nah, sekarang terakhir ya, latihan yang ke-10. Saya latihan yang ke-10 ini juga cukup panjang ya jawabannya karena ada banyak pertanyaannya. Tapi mungkin untuk latihan ke-10 kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita coba dulu sampai sekian. Karena nanti di pertemuan latihan ke-10 bisa lebih banyak bahasannya. Baik, nah cukup sekian ya para pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi saya dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada apa yang kita mencari ini. Jazakumullah khairan, kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.